Mau panjenengan silakan dibaca, ya silakan dibaca. Yang sunnah yang sudah saya sebutkan tadi, intinya segala macam ibadah, zikir yang penting, segala macam ibadah itu ada tuntunannya dari Rasulullah. Jangan sampai panjenengan berzikir dengan zikir yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak boleh. Kita apa saja, mau sholat apa saja silakan. Ya, yang penting sholat tersebut ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Gitu. Sedangkan perkara-perkara yang makruh adalah panjenengan memperbincangkan masalah-masalah yang sia-sia, yang bukan perkara ibadah. Ya panjenengan sebagai iktikaf kok dopok kalau batinnya mengenai urusan yang bukan ibadah. Gitu. Ini makruh. Gitu. Ini dijelaskan di pada bagian ke 11 begitu. Yang membatalkan iktikaf ada bagian ke-12, sengaja keluar dari masjid tanpa keperluan walaupun hanya sebentar. Tidak boleh. Kalau sudah niat iktikaf tidak boleh panjenengan keluar kecuali ada kepentingan yang memang harus keluar. Contoh ya, lagi iktikaf pengen pipis, silakan keluar. Ya, pengen ke WC karena di sini tidak ada WC, panjenengan pulang ke rumah ke WC boleh, tidak apa-apa, balik lagi tapi nanti. Oke. Kalau keluarnya misalnya lagi iktikaf nang rumah, misalnya anak telepon, hanya telepon di situ batal, gitu ya. Ya, oke. Atau di rumah, anaknya meriang, jalur ke apa karena balik di situ ya batal, itu kan harus diulang lagi. Ya. Betul begitu kan? Ya. Apalagi murtad jelas, murtad keluar dari Islam jelas, hilang akal jelas, haid jelas, nifat bersetubuh jelas, gitu. Iya. Terus apa lagi, memutus niat, ya memutus niat iktikaf atau bergerak keluar darinya dan ragu-ragu untuk memutusnya. Ya, panjenengan memutuskan misalkan niatnya mau semalam, tapi panjenengan di tengah-tengah harus sudah seminggu, ya. Ayo kesel itu berarti batal, ya. Batal iktikafnya. Ya kalau mau diulang ya diulang, gitu. Begitu ya? Ya. Terus yang diperbolehkan tinggal dibaca saja pada bagian yang ke-13 dan juga ini mudah yang diperbolehkan yang misalnya kita sekedar mengucapkan hal-hal yang memang diperlukan itu boleh. Ya bukan iktikaf itu panjenengan ngomong nyeluk menang bayi ya boleh panjenengan menjawab salam boleh. Ya misalnya ada orang yang datang sekedar bertanya sedikit ya boleh, tidak apa asal tidak untuk urusan dunia. Sekedar untuk kayak contoh misalnya pada saat Rasulullah iktikaf itu istri-istri beliau datang berkunjung, sekedar menyapa, sekedar mengantarkan keluar, yang mengantarkan sampai dulu itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Termasuk juga ya di situ dipisahkan bahwa Aisyah itu biasa menyisir rambut Rasulullah karena rumah Rasulullah dan Masjid Nabawi kan bersebelahan, ya. Dan tempat iktikaf Rasulullah itu sebelahnya kamarnya Aisyah, sehingga Aisyah itu bisa menyisir rambut Rasulullah di saat beliau sedang iktikaf. Itu jadi hal-hal yang diperbolehkan. Jadi monggo ini untuk bisa dipahami, ya. Ini silakan saja dibaca secara lebih detail. Ya kalau panjenengan tidak paham, ya silakan ditanyakan. Itu saja ya. Secara singkat ya, karena bukunya ada, silakan untuk dipelajari sendiri. Secara umum adalah seperti itu. Ya kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Pak. Doa yang khusus ada atau enggak itu? Doa yang khusus tidak ada. Ya hanya Rasulullah biasa di malam-malam terakhir itu kan ada doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya kalau di akhir-akhir kalau misalnya selang-selang sholat ataupun panjenengan sering membaca doa itu, karena itu doa diajarkan oleh Rasulullah pada saat malam-malam Lailatul Qadar itu ada di buku Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuwun karim, kau adalah maha pemaaf dan maha mulia,
Yang fakfungana berarti maafkanlah kami. Itu saja, doanya singkat. Gitu. Kalaupun itu menjawab tidak apa, doa yang penyerahan hafal saja. Doa tidak ada doa khusus. Menjawab doa kalau bahasa Jawa kali. Ya, ya bahasa Jawa kali. Ada lagi? Enggak mas. Bila kemunculan bulan di suatu tempat berbeda, berarti kan dua awal ibadah puasanya dua hari ya. Ada yang satu masuk 2 hari, ada yang satu hari pertama. Berarti malam kodarnya itu bisa tiap malam gitu. Kebenaran ini hanya satu mas. Kebenaran itu hanya satu. Yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Yang tahu kebenarannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Bukan masa hisab dan rukyat ya mas. Iya mudah. Misalnya di sana sudah hilal, di sini belum. Tapi sama-sama rukyat. Iya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, misal kita beriktikaf di masjid yang didirikan dengan cara itu minta saat itu. Iya. Secara umum namanya masjid ya tidak dipersyaratkan cara pendiriannya. Hanya kalau yang mendirikan masih orang Islam ya, dan di situ diadakan sholat ya tersah, insyaallah. Perkara dia dari hasil minta-minta itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi yang pertanyaan yang pertama itu karena sekali lagi untuk masalah-masalah manusia kan terbatas ya, terbatas mengetahuinya adalah sebatas yang bisa dilihat. Jadi yang yang paling tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana dia menghukumi hal-hal seperti itu ya. Ya seperti itu. Ya karena untuk masalah awal hilal dengan sama-sama melihat tapi di sana kelihatan di sini enggak kan biasa saja terjadi, dan itu dua-duanya sah, tidak masalah. Dua-duanya tetap sah. Dan untuk kapan malam Lailatul Qadarnya Allah yang Maha tahu. Gitu. Jadi makanya Rasulullah kan di dalam hadis itu tidak menyertakan malam 21 dan malam 29. Kenapa? Ya mungkin karena itu kadang-kadang berbeda. Yang ada di hadis-hadis adalah malam 25, malam 27 gitu. Ya mungkin di antaranya hikmahnya itu karena kita tidak bisa persis tahu gitu. Ada lagi? Dan salah berarti. Ada tidak lagi? Ya, baiklah untuk kajian iktikaf ini mudah-mudahan walaupun singkat karena waktunya wisawan, ya, panjenengan silakan untuk dipelajari kembali secara lebih detail. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan di lain waktu dan kesempatan ditanyakan untuk bisa lebih diperjelas karena ibadah itu sekali lagi al ilmu qoblal amal, ilmunya terlebih dahulu baru beramal. Itu jangan beramal tanpa ilmu. Itu pesan dari saya. Mudah-mudahan kita dapat ambil hikmah dari kajian yang singkat ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.